Rusia baru saja kehilangan wilayah terbesarnya sepanjang perang Ukraina hingga saat ini. Tidak, ini bukan tentang wilayah daratan. Ukraina belum melancarkan serangan balasan besar yang berhasil mengusir pasukan Rusia dari wilayah timur dan selatan yang diduduki. Itu adalah rencana untuk nanti. Tidak, wilayah yang belum hilang dari Rusia bukan daratan, itu perairan. Laut Hitam adalah milik Ukraina, yang merupakan kemenangan penting yang menjadi dasar bagi semua hal lain yang ingin dicapai Ukraina dalam upayanya mempertahankan diri dari Rusia. Wilayah yang diduduki memang lebih aman, tapi yang terpenting, Rusia kehilangan Laut Hitam, membuka peluang lebih besar. Jatuhnya Crimea yang diduduki secara ilegal. Pada 5 Juli, tidak lain dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengumumkan bahwa Ukraina kini sepenuhnya menguasai Laut Hitam. Angkatan Laut Ukraina serta komponen pasukan pertahanan dan keamanan berhasil melakukan hal yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Rusia kehilangan Laut Hitam, ujar Presiden Ukraina, menyoroti lumpuhnya total armada Laut Hitam akibat strategi Ukraina yang cemerlang hingga kapal-kapal tersisa tak berani berlayar di jalur vital itu. Ukraina membebaskan Laut Hitam meski tanpa angkatan laut. Sebagai gantinya, Ukraina menggunakan drone, baik udara maupun laut, bersama dengan rudal untuk membuat laut menjadi terlalu berbahaya bagi kapal Rusia manapun yang mencoba berlayar melaluinya. Ketika kami mengatakan bahwa ini adalah wilayah terbesar yang berhasil direbut Ukraina dan yang hilang dari Rusia dalam perang sejauh ini, kami tidak berbohong. Laut Hitam sangat luas, dengan ukuran sekitar 422.000 km persegi jika kita tidak menghitung Laut Azov yang lebih kecil yang terhubung dengan Laut Hitam. Kita bisa saja memasukkan Laut Azov. Rusia juga tidak unggul di sana, sehingga Ukraina akan memperoleh 461.000 km persegi wilayah perairan yang direbut dari Rusia dan armadanya. Kami tahu Anda berpikir Laut Hitam bukan daratan. Benar, penguasaan Ukraina atas jalur air ini sangat penting karena Laut Hitam sama pentingnya bagi Rusia, baik secara ofensif maupun defensif, seperti wilayah yang mereka kuasai di Ukraina. Selama puluhan tahun sebelum menyerang Ukraina, Rusia sudah terlibat konflik terkait Laut Hitam. Chatham House mengatakan bahwa Rusia mempertahankan kebijakan instabilitas terkelola di laut tersebut melalui tindakan rahasia maupun terbuka yang memungkinkan Rusia bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian konflik di Laut Hitam sebagai hasilnya. Melalui posisi tersebut, ditambah dengan aneksasi ilegal Crimea, Rusia dapat membenarkan penguatan armada Laut Hitam di Laut Hitam. Pada Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina, memperlihatkan tujuan sebenarnya dari diplomasi Laut Hitam Rusia yang manipulatif. Laut Hitam digunakan untuk invasi itu. Secara ekonomi, Rusia tahu bahwa Ukraina menggunakan Laut Hitam untuk mengekspor gandum. Lumbung pangan Eropa menghasilkan lebih dari 27 miliar dolar dari ekspor pertaniannya, yang sebagian besar dikirim melalui Laut Hitam pada tahun sebelum Putin melancarkan invasinya. Rusia berusaha menghentikannya sejak awal. Saat Putin mendapat tekanan, ia menandatangani inisiatif Gandum Laut Hitam untuk mengizinkan kapal Ukraina melintas, tapi mundur pada Juli 2023. Pusat Studi Strategis dan Internasional mengatakan pada September 2023 bahwa Rusia telah mencuri hampir 6 juta ton gandum Ukraina melalui Laut Hitam hingga saat itu. Strateginya jelas, memanfaatkan Laut Hitam agar Ukraina kekurangan sumber daya ekonomi untuk bertahan dari Rusia. Armada Laut Hitam seharusnya berperan besar dalam rencana ini, memanfaatkan fakta bahwa Ukraina tidak punya angkatan laut tradisional maupun armada kapal perang sendiri untuk melawan. Menghentikan ekspor gandum bukan satu-satunya alasan Rusia ingin menguasai Laut Hitam. Dengan laut itu, mereka bisa mengangkut pasukan dan peralatan dari Crimea ke Ukraina. Rusia dapat memakai kapal perangnya untuk menembakkan rudal ke kota dan infrastruktur militer Ukraina. Tidak masalah bahwa armada Laut Hitam terisolasi, atau bahwa Turki telah menutup selat yang menuju ke Laut Hitam untuk semua kapal perang dari setiap negara setelah invasi Putin. Rusia cukup dengan kekuatan yang dimilikinya. Kapal perang dan kapal selamnya akan menaklukkan Ukraina, sementara kapal kargo dan kapal pendaratnya akan terus mendaratkan pasokan ke daratan utama Ukraina. Lalu pada 14 April 2022, segalanya berubah. Ukraina menembakkan rudal Neptune ke Moskwa, permata utama armada Laut Hitam. Tiba-tiba, dari jurang keputusasaan, negara tanpa angkatan laut justru memiliki strategi baru untuk menghancurkan armada Laut Hitam dan meraih kemenangan total yang menurut Zelensky kini telah tercapai.
Dalam deklarasi kemenangan Laut Hitam di Telegram, Zelensky memuji Angkatan Laut Ukraina beserta pasukan pertahanan dan keamanannya, serta menyatakan Laut Hitam dan Laut Azov tak akan jadi tempat damai bagi Rusia. Pernyataan itu meremehkan dan tidak sepenuhnya menggambarkan kemenangan Ukraina atas Rusia di jalur air vital ini. Usai serangan ke Moskwa, Ukraina mulai menyerang semua kapal perang armada Laut Hitam yang terjangkau tanpa lagi menahan diri. Lebih banyak rudal dikerahkan, kadang-kadang buatan Ukraina dan kadang-kadang disediakan oleh Sekutu Barat. Ukraina kini memiliki drone udara besar dan kuat untuk menenggelamkan kapal. Ukraina membuat drone maritim otonom yang bisa berpatroli di Laut Hitam dan siap melancarkan serangan kamikaze ke kapal perang Rusia yang sebelumnya belum pernah menghadapi ancaman semacam ini. Selama 2 tahun setelah pelumpuhan Moskwa, Ukraina terus melancarkan serangan berulang. Pada pertengahan tahun 2024, Ukraina berhasil menyerang dan melumpuhkan 26 kapal yang merupakan bagian dari armada Laut Hitam, yang berarti sekitar sepertiga dari seluruh armada. Inovasi seperti drone laut Magura V-5 yang dapat membawa beberapa ratus kilogram bahan peledak ke kapal-kapal Rusia mulai mendominasi. Musim semi 2024, Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan armada Laut Hitam secara fungsional tidak aktif karena dominasi drone dan rudal Ukraina. Armada itu terpaksa mundur dari pangkalan utamanya di Sevastopol, Crimea, demi tetap di luar jangkauan Ukraina. Putin berusaha membelokkan fakta. Dia menggunakan parade militer dan propaganda untuk menyembunyikan kerugian besar yang dialami Rusia di Laut Hitam. Semua itu dia lakukan saat dengan putus asa berusaha mencari cara untuk merebut kembali kendali yang dia butuhkan agar bisa terus menggunakan laut, baik untuk menyerang Ukraina maupun melindungi Crimea. Namun semua itu sia-sia. Ukraina telah meraih kemenangan di Laut Hitam dan angka-angkanya sudah cukup membuktikan. Ada jauh lebih dari 26 kapal yang kini bisa dihitung Ukraina sebagai korban dari strategi cemerlangnya di Laut Hitam. Menurut United 24 Media, Ukraina kini mengklaim telah menyerang 12 kapal tempur utama Rusia di Laut Hitam dengan 4 kapal hancur dan 8 lainnya rusak parah sehingga kemungkinan tak bisa beroperasi lagi. Ukraina juga telah menargetkan kapal pendarat Rusia dengan total 25 serangan yang mengakibatkan 15 kapal hancur dan 10 lainnya mengalami kerusakan. Kapal pendukung yang membantu kapal lain juga jadi target dengan 12 serangan, 3 kapal hancur dan 9 rusak. Ini adalah pertama kalinya Ukraina memberikan angka yang jelas untuk kampanye dahsyatnya di Laut Hitam dan besarnya serangan-serangan ini menjadi alasan mengapa Ukraina dapat mengklaim kemenangan. Armada Laut Hitam belum sepenuhnya dihancurkan. Setiap kapal Rusia berlayar, drone dan rudal Ukraina sudah menunggu. Dan dengan Rusia tidak dapat menambah armadanya karena Turki menutup selat yang menuju ke Laut Hitam, Putin terpaksa berada dalam posisi yang tak terbayangkan. Negara tanpa angkatan laut telah memaksanya berhenti menggunakan armada Laut Hitam sepenuhnya. Artinya, keseimbangan di Laut Hitam kini menguntungkan Ukraina dan memengaruhi militer Rusia serta kontrol Putin atas Crimea yang dianeksasi ilegal. Angkanya memang mengesankan, namun yang terpenting dari kampanye Laut Hitam Ukraina adalah membuka jalan bagi derusifikasi Crimea. Itulah tujuan akhir Ukraina. Jika Rusia kehilangan Crimea, seluruh invasi itu gagal total. Sebelum membahas dinamika Laut Hitam dan maknanya, ini pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Apakah Anda mendapatkan wawasan dari video ini? Bagus. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan tekan tombol notifikasi untuk melihat apa yang akan kami sajikan selanjutnya. Penting dicatat, meski kalah di Laut Hitam, Rusia masih tetap bercokol di perairan itu. Menurut Carnegie Endowment, keangkuhan Putin membuatnya yakin situasi Rusia di Laut Hitam hanyalah kemunduran sementara, bukan kondisi permanen dalam perang Ukraina. Mungkin dia mengira Rusia akan segera menghancurkan basis manufaktur di Ukraina yang memproduksi rudal dan drone penunjang strategi Ukraina. 4 tahun pertempuran gagal mencapainya, tapi Putin tetap diliputi delusi soal kemenangan Rusia. Masih ada kapal armada Laut Hitam yang belum tenggelam atau rusak, jadi Ukraina tetap harus waspada. Semua itu tidak berarti bahwa keseimbangan belum sepenuhnya berpihak pada Ukraina. Kita bisa melihatnya dari cara Rusia memperlakukan armada Laut Hitam sekarang. Dalam laporan 26 Juni, Metso menyatakan armada Laut Hitam tidak menjalankan sebagian besar fungsinya. Penerbangan Angkatan Laut Rusia mengambil tugas itu, membuat kapal perangnya hampir tak berguna. Kapal-kapal Rusia tampaknya sudah tak mampu menembakkan rudal ke Ukraina.
Artikel 5 Juli di New Voice of Ukraine menyebut Rusia masih memakai kapal untuk meluncurkan rudal jelajah kaliber. Namun, kapal-kapal itu tidak berlayar ke Laut Hitam untuk menembakkan rudal. Mereka tetap di pelabuhan asal, berharap Ukraina tidak menyerang saat mereka diam. Itu satu-satunya pilihan yang dimiliki armada tersebut. Berlayar ke Laut Hitam berarti kapal-kapal itu bisa menembak dari jarak yang lebih dekat, meningkatkan jumlah target yang bisa mereka bidik, tetapi Rusia tidak bisa mengambil risiko itu. Setiap kapal yang berlayar menjadi target. Seorang juru bicara Angkatan Laut Ukraina, Dmytro Pletenchuk, menjelaskan situasi armada Laut Hitam Rusia. Penjajah tidak mempertahankan unit apapun di Laut Azov maupun Laut Hitam. Selama beberapa bulan terakhir, pergi ke laut sudah jadi kemewahan, kata Pletenchuk. Itu adalah kemewahan yang tak dimiliki Putin, apalagi saat ia tahu ia bisa kehilangan kapal perang jutaan dolar akibat serangan drone yang hanya berbiaya ribuan dolar. 1 atau 2 bulan sebelum pengungkapan ini, media United 24 melaporkan keputusan menarik lain yang diambil Putin soal armada Laut Hitam. Media tersebut melaporkan bahwa Rusia begitu frustrasi karena kehilangan kapal perang sehingga mereka mulai menugaskan kembali para pelaut ke unit drone. Kelompok partisan Ukraina Atesh menyatakan komando tinggi Rusia memutuskan pelaut akan lebih berguna sebagai operator drone daripada menjalankan tugas yang untuknya mereka telah berlatih selama bertahun-tahun. Itu sudah menjelaskan semua yang perlu Anda ketahui tentang situasi Rusia di Laut Hitam. Para pelaut tidak lagi berlayar. Bahkan kapal-kapal yang mungkin akan dipertaruhkan oleh Rusia pun tidak keluar ke laut karena orang-orang yang seharusnya mengemudikan kapal tersebut terlalu sibuk mencoba memahami cara kerja drone. Itu adalah kemenangan bagi Ukraina. Rusia sekarang begitu putus asa untuk memastikan para pelautnya yang tidak berguna melakukan sesuatu, sehingga mereka justru membuat armada Laut Hitam semakin tidak berguna dengan menugaskan mereka ke tugas lain. Memang tak ada tempat yang damai bagi Rusia. Namun, sehancur apapun bagi Putin kehilangan Laut Hitam ke tangan Ukraina, terutama setelah dia menginvestasikan begitu banyak untuk menjadikan Rusia sebagai pengaruh utama di laut itu, kehilangan itu sendiri tidak sebanding dengan apa arti kehilangan tersebut untuk masa depan. Crimea sedang dalam masalah serius. Rusia tak lagi bisa mengandalkan armada Laut Hitam untuk perlindungan. Pada tahun 2026, Putin terpaksa harus menerima kenyataan bahwa Crimea telah menjadi beban besar bagi Rusia. Seharusnya tidak begini. Crimea, seperti Laut Hitam, seharusnya menjadi aset dan bagian rantai pasokan dari Rusia lewat Crimea ke Laut Hitam, lalu ke daratan utama Ukraina. Dari Crimea, Rusia dapat meluncurkan rudal, drone, dan bom luncur, semuanya didukung oleh armada Laut Hitam, sehingga mencegah serangan balasan Ukraina. Tentu saja, kita sekarang tahu bahwa kenyataannya tidak berjalan seperti itu. Kehancuran armada Laut Hitam membuka jalan untuk isolasi Crimea yang terlihat hampir sepanjang 2026. Kini, banyak yang membahas kampanye Ukraina terhadap jalur logistik ke dan dari Crimea. Memang seharusnya begitu. Kampanye Ukraina yang melumpuhkan jembatan dan menghancurkan ratusan truk pasokan serta truk bahan bakar yang menuju Crimea berperan besar dalam upaya isolasi yang perlahan merebut Crimea dari kendali Putin. Tekanan logistik brilian Ukraina telah mengubah jalan raya RR-280 penghubung Crimea ke Rusia dan Ukraina Selatan menjadi jalan raya neraka. Penuh kendaraan terbakar akibat serangan drone Middle Strike Ukraina. Sebagian besar Crimea kehilangan listrik akibat serangan drone ke pembangkit dan gardu listrik. Dan pertahanan udara Crimea berantakan karena drone Ukraina juga menargetkannya. Tapi jangan salah, kehilangan kendali atas Laut Hitam sama pentingnya dengan kampanye logistik itu. Keduanya saling berkaitan. Pada Juni, Ukraina melancarkan serangan besar di kedua sisi jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan daratan utama Rusia. Serangan itu juga menyasar feri yang digunakan Rusia mengangkut pasokan di Laut Hitam dan Laut Azov. Serangan-serangan itu tak akan terjadi jika armada Laut Hitam belum dilumpuhkan. Jaringan logistik Rusia makin banyak dihancurkan. Selain itu, kehilangan kendali atas Laut Hitam penting secara praktis dan simbolis. Secara praktis, Rusia menjaga pertahanan udara di pulau kecil, tanjung, dan infrastruktur minyak di Laut Hitam. Pertahanan itu perlu dirawat, dan Rusia butuh kapal untuk menyirim insinyur, namun kini jarang terjadi. Setiap kapal berlayar tetap beresiko. Rusia juga tak bisa memakai kapalnya untuk menembakkan rudal atau jadi platform pertahanan udara bergerak bagi Crimea. Secara simbolis, Rusia pada dasarnya telah kehilangan kota pelabuhan Sevastopol, setidaknya dalam arti sebagai markas tradisional armada Laut Hitam.
Kehilangan tersebut menggugurkan klaim Putin bahwa Rusia sepenuhnya menguasai Crimea. Itu tidak mungkin. Kota pelabuhan yang seharusnya vital bagi rencana Rusia di Ukraina kini tak bisa lagi digunakan untuk tujuan utamanya. Kehilangan armada Laut Hitam bukan hanya soal Laut Hitam saja. Crimea kini rentan karena kapal perang Rusia tidak lagi beroperasi. Ukraina memanfaatkan fakta ini secara efektif dan kini berusaha membuat hidup para penjajah di Crimea tak layak. Gaya hidup yang dulu dikenal para penjajah kini cepat runtuh. Warga Crimea terus mengalami kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik tanpa tanda akan berakhir. The Moscow Times mewawancarai penjajah bernama Mikhail yang mengatakan tidak ada bensin di sini. Anak-anak selalu mendengar ledakan, listrik dan air dijatah. Saya tidak tahu kapan ini selesai dan tidak mau bergantung pada kereta karena sering dibatalkan atau jadwalnya diubah. Sebaiknya sedia bensin karena di sini berbeda dengan Sevastopol, bensin sama sekali tidak bisa dibeli. Tidak ada yang berfungsi lagi di Crimea dan itu semua sesuai dengan rencana Ukraina. Laporan menyebutkan kekurangan makanan di Crimea, bahan pokok seperti sereal, tepung dan gula makin langka di toko kelontong. Musim wisata di Crimea turun drastis dan itu tidak mengejutkan. Radio Free Europe, Radio Liberty menggambarkan Crimea kehilangan pendapatan wisata karena orang enggan bepergian ke semenanjung yang jadi zona perang aktif, meski tanpa tentara Ukraina mendarat, matahari, laut, pasir tanpa bensin. Mereka tak perlu melakukannya. Drone-drone itulah yang menimbulkan kerusakan. Semua ini bermula dari runtuhnya armada Laut Hitam, memungkinkan Ukraina fokus menyerang Crimea dan melancarkan kampanye blokade logistik yang memutus Crimea dari Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki. Dan jika semua ini belum cukup untuk meyakinkan Anda bahwa strategi Ukraina membuat Crimea tidak layak huni sedang berhasil, maka Anda tidak perlu mendengarkan kami. Sebagai gantinya, lihat saja apa yang dilakukan Rusia. Dalam laporan tanggal 3 Juli, Euromaidan Press mengungkapkan bahwa Artesh mengklaim pejabat Rusia di kota Kerch dan Feodosia di Crimea telah menerima perintah untuk mengemas semua dokumen dan peralatan resmi agar dapat dievakuasi dari semenanjung tersebut. Ini bukan kasus di mana para pejabat itu memiliki beberapa minggu untuk menyelesaikan tugasnya. Mereka diberi tenggat waktu hingga 3 Juli, yang berarti dokumen dan peralatan tersebut sudah dipindahkan, dengan asumsi semuanya berjalan sesuai rencana Rusia. Rusia sedang ketakutan. Rusia telah kehilangan Laut Hitam. Crimea akan menyusul karena serangan Ukraina terus berlanjut. Sebuah semenanjung yang seharusnya memungkinkan Putin membentuk pangkalan permanen untuk memproyeksikan kekuatan di Laut Hitam justru menjadi sasaran setelah kegagalan armada yang seharusnya melakukan hal itu. Ini tak akan terjadi jika Rusia menguasai Laut Hitam, tapi faktanya tidak. Zelensky benar. Rusia telah kehilangan wilayah yang mungkin paling penting dalam seluruh perang Ukraina sejauh ini. Dan segera, wilayah yang bahkan lebih penting akan jatuh seperti domino. Ngomong-ngomong, bukan hanya dokumen dan peralatan yang dievakuasi dari Crimea. Para penjajah berusaha keluar berbondong-bondong ketika antrean di jembatan Kerch mencapai belasan kilometer. Kami membahas makna dan pentingnya hal ini di video kami, jadi tontonlah untuk wawasan lebih lanjut tentang arti kekalahan Rusia di Laut Hitam. Jika Anda suka video ini, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk melihat lebih banyak analisis kami tentang runtuhnya visi besar Putin tentang Crimea. Terima kasih telah menonton.